Polemik menu makan bergizi gratis atau MBG Ramadan di berbagai daerah mulai mendapat sorotan publik. Pasalnya menu MBG Ramadan dinilai minim tidak sesuai dengan anggaran MBG sebesar 13.000 dan 15.000 per porsinya. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara ekspektasi publik dan realitas teknis di lapangan. Beberapa foto yang viral menunjukkan isi paket berbeda-beda di tiap wilayah. Misalnya paket MBG hanya berisi susu kotak 110 ml, 1 butir telur, dan 1 buah pisang. Ada pula yang terdiri dari salah satu sekolah hanya menerima 2 buah salak, kacang bawang, roti tawar, dan keju. Sejumlah foto menu MBG yang beredar di media sosial pun memicu perbincangan dan kritik. Menu yang dibagikan kepada siswa dinilai terlalu sederhana dibanding ekspektasi anggaran yang selama ini beredar di ruang publik. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Kita langsung sapa. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Mas Ubaid? Kabar baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas polemik menu MBG di bulan Ramadan yang kalau kita lihat di tayangan tadi sepertinya ironis sekali ya, memprihatinkan sekali untuk anak-anak kita diberikan makanan yang mungkin sepertinya tidak layak ya untuk anak-anak kita yang mana di bulan Ramadan ini diberikan untuk takjil berbuka puasa dan jenjang waktunya itu sepertinya panjang sekali ya. Pagi hari diberikan kemudian dimakan untuk sore hari dengan menu ala kadarnya. Mas Ubaid sendiri melihat tadi seperti menu yang ditayangan, gimana tanggapannya Mas Ubaid? Kalau kita melihat tayangan tadi itu silakan dianalisis ya. Para ahli gizi kemudian yang tahu harga itu sudah jelas ya. Itu di bawah standar gizi, kemudian juga di bawah standar harga yang mestinya dipatok gitu ya. Jadi tidak sesuai standar, baik dari sisi harga per porsi maupun takaran ketercukupan gizinya gitu. Sehingga inilah yang memicu banyak foto-foto viral di media sosial memang sangat tidak layak. Menu di Ramadan ini dipaksakan harus dibawa pulang oleh anak-anak untuk digunakan untuk berbuka puasa. Gitu. Karena itu sebenarnya memaksakan MBG di bulan Ramadan itu sebenarnya buang-buang anggaran gitu ya bagi penerima manfaat khususnya anak-anak gitu. Tetapi bagi pengelola SPPG ya tentu sangat memungkinkan karena mereka tidak perlu masak, cukup disediakan kering dan seterusnya. Dari sisi bisnis lebih menguntungkan. Tetapi bagi anak-anak asupan gizinya sangat kurang dan juga harga proporsinya juga di bawah porsi yang seharusnya dia terima gitu loh. Karena itu MBG di bulan Ramadan ini sangat tidak layak sekali dan menurut saya ini harus dihentikan ya, dievaluasi, jangan diterus-teruskan gitu ya. Karena yang terjadi ini sangat merugikan ya anak-anak, kemudian yang mengkhawatirkan justru malah ditemukan ya. Dan juga kami menerima banyak laporan, justru menu-menu ini tidak hanya di bawah standar harga, di bawah standar gizi, tapi juga beracun ya. Di beberapa titik ya, kami sedang melakukan investigasi dan juga keterlibatan pemerintah daerah. Ini sedang ramai di daerah Bengkulu ya. Anak-anak mendapatkan roti lalu dimakan, lalu mereka lalu satu orang ya, satu anak ini meninggal dunia. Nah ini sedang diinvestigasi apakah memang gara-gara satu roti itu atau penyebab lain. Yang jelas anak tadi itu setelah memakan roti MBG ini ya gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan, tolong benar-benar dijalankan dengan baik soal mutunya, soal kualitasnya, soal harga proporsinya gitu loh. Kalau ini dipaksakan, ini kan
jumlah APBN ini kan per hari itu triliunan, ya kan? 1,2 triliun. Bayangkan kalau ini dipaksakan di bulan Ramadan dengan menu yang di bawah standar, itu kita buang-buang sekitar 32 triliun gitu. Padahal uang 32 triliun ini kan sangat bermanfaat kalau dimanfaatkan dengan baik. Baik. Jadi ada PR besar di tata kelola kita ya. Kalau dari sisi bisnis mungkin menguntungkan, tetapi ketika APBN dari sektor pendidikan yang dikucurkan untuk MBG ini dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka banyak sekali yang akan mengalami kerugian ya negara kita, terutama anak-anak kita yang juga akan mengalami keracunan seperti Mas Ubaid katakan tadi. Lalu bagaimana tata kelola yang proper, bagaimana tata kelola yang sesuai, yang juga bisa mumpuni untuk anak-anak kita, dan menu makanan seperti apa yang bisa sesuai dengan harga Rp10.000, Mas Ubaid? Ya, sebenarnya harga 10.000 itu tidak layak ya. Kalau dipaksa ya tentu kita harus berhitung dengan cermat gitu. Kenapa saya bilang tidak layak? Kalau memang begitu layak ya, apakah pegawai pemerintah dimanapun berada mau makan proporsi 10.000 gitu? Saya yakin mereka menolak jauh. Bagaimana ceritanya para pegawai negeri, para pejabat di negeri kita menolak MBG yang 10 porsi, tetapi anak kita katanya untuk gizi, katanya untuk masa depan Indonesia, katanya untuk Indonesia itu dipaksa untuk makan dengan proses menurut saya itu tidak rasional. Kalau memang 10.000 itu rasional, ya pegawai Pemda, Pemkot, Pemprov di daerah itu suruh makan aja itu menunya layak ya. Karena itulah kemudian SPPG mengakali 10.000 itu dengan sekarang viral di itu kan, bahkan banyak sekali bukan oleh kalau tidak ada susunya gitu ya, susunya mereka menggunakan susu manis yang isinya adalah gula. Kemarin juga kami dapat komplain dari masyarakat karena ada banyak anak-anak yang menghindari gula, terutama anak dengan disabilitas gitu ya. Karena itu ini tidak boleh terus-teruskan ya. Tentunya yang paling serius adalah kenapa sampai hari ini dengan tata kelola ini itu SPPG kita ini masih belum mengantongi SLS ya. Baik. Kan mereka ya, sebenarnya belum mengantongi SLS itu. Nah kalau SLS ini mereka belum bisa penuhi, ya saya khawatir ini. Baik. Keracunan ini terus mengalami peningkatan ya, per minggu ini. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan Mas Ubaid, namun usai jeda ya. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ubaid Matraji, selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Mas Ubaid? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Ubaid Matraji. Kalau yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya bahwa tata kelola dari makan bergizi gratis ini, tata kelola dari MBG ini masih karut-marut karena ada banyak sekali permainan di belakang, terutama tata kelola anggaran ya. Karena ada ratusan miliar yang sudah ditelan dalam program MBG ini dan dana tersebut diserap dari dana APBN di sektor pendidikan yang kemudian ada sesuatu yang harus dirugikan yaitu dari sektor APBN untuk tunjangan guru dan juga guru-guru honorer terutama yang tidak bisa mendapatkan kesejahteraannya, itu semua diefisiensi untuk ditaruh ke dalam pos MBG yang luar biasa besarnya. Dan itu pun juga
untuk memenuhi MBG tidak merata di seluruh daerah. Dan di setiap daerah pun ini berbeda-beda menu-menunya, dan ini juga yang perlu kita evaluasi agar pemerintah bisa lebih melek lagi dengan MBG-MBG yang ada di wilayah berbagai Indonesia. Kita akan coba kembali sapa dengan Mas Ubaid. Mas Ubaid, apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Ya, jelas Bang. Baik, tadi saya sedikit mengulas apa saja yang perlu dievaluasi, dan kami ingin menanyakan untuk standarisasi menu MBG ini di setiap wilayah berbeda-beda, Mas. Jadi kalau dari pengamatan Mas Ubaid sendiri, apa yang sebetulnya terjadi? Apakah standarisasi ini ada yang memainkan di baliknya, ada konflik kepentingan juga di baliknya, Mas Ubaid? Jadi dalam tata kelola MBG ini banyak sekali ditemukan celah-celah yang bisa kita sebut sebagai conflict of interest ya. Jadi di proyek MBG ini tidak jelas mana regulator, mana operator. Contoh di BGN ya, banyak sekali petinggi-petinggi BGN itu dia sebagai pengelola ya, dia juga sebagai regulator, justru banyak sekali dari mereka yang punya dapur. Jadi bagaimana regulator dan operator ini menjadi satu gitu ya. Kemudian banyak juga pengawas-pengawas MBG yang termasuk di dalamnya ada DPR yang mestinya mengawasi, tapi justru malah banyak sekali dapur-dapur MBG yang dikuasai oleh orang-orang DPR ya. Kemudian para penegak hukum ya, dari unsur polisi misalnya, kan mestinya mereka melakukan penegakan hukum, menindaklanjuti kasus-kasus yang ada di SPPG. Tapi bagaimana bisa dilakukan kalau SPPG itu didirikan oleh para penegak hukum gitu. Jadi tata kelolanya ini sangat gelap dan buruk ya. Tidak sesuai dengan tata kelola yang baik gitu ya, yang transparan, yang akuntabel, itu ya menjadi masalah. Sehingga yang terjadi adalah bukan program gizi untuk pemenuhan mereka yang stunting, yang kekurangan gizi, tapi yang terjadi adalah ini koneksi bisnis gitu ya. Kalau ini program gizi, tentu kita tahu mana saja daerah-daerah dengan angka ketercukupan gizinya yang masih di bawah rata-rata gitu ya. Tentu itu bukan ada di Jakarta. Tapi kenapa SPPG hari ini sampai hari ini sudah tahun kedua ini itu banyak berdiri di kota-kota. Sementara di daerah-daerah ya, di kampung-kampung, di desa-desa ya, nggak usah jauh-jauh lah, di Bogor saja. Bogor yang daerah desa-desa yang jauh dari perkotaan itu SPPG-nya hari ini sampai ini nggak ada gitu. Jadi belum mampu menjangkau ke daerah-daerah. Padahal justru kerentanan angka ketercukupan gizi yang kurang, kemudian banyak kasus stunting itu banyak sekali terjadi di lumbung-lumbung stunting yang ada di desa-desa itu. Contoh di NTT itu juga masih banyak SPPG yang berdiri di kota-kota, sementara di daerah-daerah masih belum ada. Belum lagi soal medan yang berbeda, misalnya di pegunungan juga SPPG-nya sangat terbatas sekali gitu. Jadi kalau memang tujuannya adalah gizi, pemenuhan, pemulihan, penyembuhan stunting dan seterusnya, tentu mereka itu didahulukan gitu kan. Tetapi karena ini adalah kepentingan bisnis, tentu menjangkau Papua itu ya nanti dulu gitu kan. Sudah penduduknya jarang, jarak antar sekolahnya jauh-jauh, belum lagi bahan bakunya mahal. Jadi secara hitung-hitungan bisnis nggak masuk. Jadi akan sangat susah sekali SPPG berdiri di daerah Papua untuk menjangkau semua anak, kecuali hanya di Papua yang daerah perkotaan gitu ya. Nah itulah yang disampaikan oleh masyarakat, tidak bisa program MBG ini dijalankan dengan model SPPG yang selama ini tidak pernah melibatkan sekolah, ada banyak konflik kepentingan, yang terjadi malah bisnis dan membunuh UMKM gitu ya. Banyak sekali UMKM di sekitar sekolah, mereka tidak hanya dilibatkan dalam SPPG, mereka tidak dilibatkan dalam misalnya penyediaan makanan atau bahan baku, belum lagi petani-petani lokal itu kan ada yang penyedia telur, ada yang penyedia ikan, ada yang peternak ayam, ada yang peternak sapi dan seterusnya. Mereka nggak ada yang dilibatkan gitu, karena secara
hitung-hitungan itu merepotkan gitu kan. Lebih baik SPPG itu lebih memilih ya dan lebih menguntungkan untuk bermitra dengan supplier-supplier besar yang selama ini sudah settle di pasar. Jadi mereka bisa mendapat harga yang lebih murah, pasokan lebih terjamin, lebih aman dan seterusnya. Sementara kalau bermitra dengan UMKM itu kan harus mengedukasi, kemudian harganya bisa jadi itu lebih mahal daripada supplier yang besar-besar itu. Sehingga itu dianggap merepotkan SPPG, sehingga pilihannya adalah mereka mau pusing lalu tetap bermitra dengan supplier-supplier besar gitu ya. Bahkan supplier-supplier besar ini banyak yang terafiliasi dengan elit-elit politik yang ada di Jakarta gitu kan. Sehingga dampak terhadap ekonomi lokal, terhadap UMKM, ya sampai hari ini tuh ya masih hanya wacana gitu kan. Bahkan banyak sekali UMKM yang sudah mengeluh tidak hanya terdampak dengan penurunan omset, tapi mereka harus gulung tikar. Oke, luar biasa. Jadi persoalannya ini cukup kompleks sekali ya, Mas Ubaid. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi evaluasi besar-besaran bagi pemerintah untuk melaksanakan program MBG ini agar negara dan anak-anak kita tidak menjadi korban. Terima kasih Mas Ubaid telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ubaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat masjid dengan arsitektur Tionghoa di Malang. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.